Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Fajar Ahmad Prianto. Hari ini kita akan membahas materi mengenai fungsi, menu, dan icon pada Office Word 2019. Sebelum kita belajar, saya persilakan Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa. Nah, selesai. Nah, hari ini kita akan membahas apa? Kompetensi yang akan dibahas hari ini adalah menjelaskan fungsi menu dan icon pada perangkat lunak pengolah kata. Tujuan pembelajarannya, kalian mampu menjelaskan bagian-bagian pada tampilan umum MS Office Word 2019, mampu menyebutkan menu-menu yang terdapat pada MS Office Word 2019, ketiga, mampu menjelaskan fungsi dari menu-menu yang terdapat di MS Office Word 2019. Nah, sebelum saya mengajar, saya harap kalian tetap sehat ya. Dan jangan lupa dengan 5M-nya. Apa saja 5M itu? Pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Semoga kalian tetap sehat selalu ya. Sekarang mari kita masuk ke materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, ini adalah tampilan umum yang akan kalian temukan ketika membuka Microsoft Word ketika kalian sudah mengklik blank dokumen atau new dokumen. Nah, ada beberapa menu atau bagian-bagian penting yang terdapat pada Microsoft Word 2019. Apa saja itu? Mari kita lihat. Kita mulai dari yang pojok kiri sini. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4 dan bisa diklik nama. Nah, ini namanya adalah Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar adalah kumpulan tombol-tombol akses cepat yang dapat disesuaikan, ditambah atau dikurangi sesuai keinginan kalian. Lalu kita beralih ke tengah sini. Ini ada tulisan dokumen 1 Word. Ini adalah title bar atau judul dokumennya. Defaultnya ada dokumen 1 atau dokumen berapa. Nah, ketika kalian sudah save dokumen ini, dokumen 1 ini akan berubah dengan nama project yang kalian simpan. Lalu di sini ke sebelah pojok kanan terdapat tab jendela. Ini digunakan untuk meminimize, maximize atau membesarkan, ini mengecilkan. Yang X ini adalah meng-close aplikasinya atau keluar dari aplikasi Word-nya. Nah, itu. Lalu turun ke bawah sedikit, ini ada file dan ada beberapa icon ini. Ini apa? Nah, 2 baris ini dinamakan ribbon. Ribbon terdiri dari tab menu dan grup. Tab terdiri dari deretan menu. Nah, di setiap tabnya itu terdiri dari grup-grup yang berbeda. Nah, ya. Lihat ya. Nah, ketika kalian membuka Word pertama kali, pasti defaultnya adalah yang terbuka dalam menu tab Home. Nah, dan grup-grupnya adalah seperti ini. Ada clipboard, font, paragraph, style, dan editing. Nah, terus kita ke bawah sedikit, ini ada garis-garis ini dinamakan ruler atau penggaris, digunakan untuk mengukur seberapa kursornya, mengukur di mana kalian ingin untuk mengetik. Nah, lalu ada kertas yang besar ini dinamakan bidang kerja. Jadi ketika nanti bidang kerja ini adalah apa? Bidang kerja adalah bidang di mana kalian mulai bekerja dengan Word-nya. Kalian mengetik, menulis, atau memasukkan gambar dan lain-lainnya akan tampil di bidang kerja ini. Lalu sebelah kanan ini ada yang namanya scroll bar.
scroll bar digunakan untuk menggulung layar ke atas atau ke bawah. Kalian bisa klik, tahan, atau menggunakan scroll yang ada di mouse kalian. Nah, lalu kita ke bagian bawah. Di sini ada status bar. Kerjaan kalian itu terdiri dari beberapa halaman, dari jumlah katanya, lalu bahasanya apa. Nah, kalau sebelah kanan ada namanya zoom slider. Untuk membesarkan, bisa kalian klik atau mengecilkan. Itu. Oke. Sekarang kita masuk ke tab yang pertama, tab home. Tab home adalah menu yang tidak bisa dipungkiri. Tab home ini yang paling sering kita gunakan. Nah, di dalam sini ada beberapa grup. Yang pertama ada grup clipboard. Nah, di grup clipboard ini ada 4. Ada paste. Paste digunakan untuk menempelkan hasil dari copy ya. Jadi kalian copy dulu apa yang mau kalian copy, nanti ditempelkan menggunakan paste. Nah, atau apa yang kalian cut itu untuk memotong. Kalau tadi copy itu untuk menggandakan, cut itu untuk memotong, lalu kalian paste itu untuk menampilkan hasilnya. Atau format painter untuk meniru format tertentu. Dan ada top font, sebelahnya ada tab font. Di sini kalian untuk mengatur fontnya. Font itu huruf. Nah, mau besar, mau kecil, mau jenis fontnya apa. Nah, ini ada tab font, ada tab paragraf. Tab paragraf itu misal kalian mau teksnya rata tengah, di tengah, atau mau di sebelah kanan, berarti rata kanan, atau rata kanan kiri paragrafnya. Gitu. Itu yang ada di menu home. Lalu kita akan pindah ke menu insert. Menu insert digunakan untuk menyisipkan elemen yang dipilih ke dalam dokumen. Elemennya apa saja? Banyak. Bisa kalian tambahkan halaman kosong, ini blank page. Bisa kalian tambahkan tabel, gambar atau picture, shapes atau bentuk, dan lain-lainnya. Itu guna menu insert. Nanti di menu insert kalian misalnya mau menambahkan gambar, kalian klik icon picture. Nah, pilih picture-nya apa, terus tambahkan di sini. Atau misalnya mau menambahkan tabel, tambahkan tabelnya bagaimana. Gitu. Itu untuk menu insert. Masih banyak ya, kalian bisa menambahkan halaman, nomor halaman, atau misalnya text box, atau misalnya word art untuk tulisan yang besar-besar, atau misalnya kalian mau menambahkan simbol atau rumus, ada di menu insert. Itu. Sekarang di menu desain, kita pindah ke tab desain. Nah, tab desain ini digunakan untuk mengatur format dokumen dan latar belakang halaman. Bisa kalian mau mengubah temanya menjadi apa, bisa kalian klik. Nah, nanti temanya akan berubah. Nah, atau misalnya kalian mau mengubah colornya. Nah, ini ada di sini. Atau misalnya mau mengubah paragraf spacing itu spasinya. Atau misalnya kalian mau mengubah warna kertasnya menggunakan page color. Atau kalian mau menambahkan garis di pinggirnya border menggunakan page border atau watermark. Itu ada di menu desain. Ingat ya, menu desain digunakan untuk mengatur format dokumen dan latar belakang halaman. Sekarang kita maju ke tab selanjutnya, yaitu tab layout. Tab layout digunakan untuk mengatur halaman.
paragraf dan mengatur posisi teks. Nah ini ada margin. Nah misal kalian nulis tidak akan di pojok kiri atas di sini ya. Nah untuk mengaturnya ada di margin agar rapi gitu. Atau misal orientasinya ini kan berdiri tegak, bisa landscape, portrait, nah gitu. Atau misal nanti size ini digunakan untuk ukuran kertas. Nanti kalau misalnya kalian print ukuran kertasnya A4, berarti ini A4. Kolom ini digunakan untuk jika kalian ingin tulisan paragraf kalian berapa kolom, 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu page setup. Jadi page setup itu digunakan untuk mengatur halaman paragraf. Nah, di sini ada indent itu untuk mengatur spacingnya. Kalau indent kanan kirinya, kalau spacing atas bawahnya. Begitu. Sekarang kita ke tab selanjutnya, ada tab references. Nah, ini mungkin untuk saat ini kalian akan jarang menggunakannya. Tapi tidak apa-apa. Yang penting kita tahu ya. Tab references ini digunakan untuk mengatur daftar isi, footnote, endnote, kutipan, bibliografi. Nah, ini digunakan ketika kalian nanti menggunakan Word untuk kegiatan yang lebih dalam. Misal kalian membuat buku. Nah, membuat buku, kalian buat daftar isinya bisa di sini. Gitu. Begitu ya untuk menu references. Nah, kita lanjut ke menu mailing. Mailing itu tab ini digunakan untuk mengatur semua hal yang berkaitan dengan email atau mail, surat persuratan. Nah, di sini ada mail merge, select recipient, dan lain-lainnya. Lalu ada menu review. Nah, menu review digunakan untuk semua hal berkaitan dengan tulisan seperti pemeriksaan bahasa, kan, spelling dan grammar, comment, translate, ngecek aksesibilitas, perubahan, perbandingan tinta dan keamanan. Ya, di sini ada restrict editing tuh. Gitu. Lalu kita ke menu selanjutnya, yaitu menu view. Nah, di menu view digunakan untuk mengatur dan melihat semua hal yang berkaitan dengan tampilan layar kerja. Di sini kalian bisa mau mengubah. Kalau di sini kan kita tampilan layar kerja seperti ini, mau dibentuk read mode atau mode baca. Nah, bisa. Atau lainnya, bisa mau ruler yang tadi, yang penggarisnya kalian akan tampilkan atau tidak, ada di sini. Untuk di zoom berapa kali, ada di sini. Dan lainnya. Lalu ada tab help. Tab help digunakan sebagai pusat bantuan. Jadi Microsoft Word memberikan tab help jika kalian kebingungan, kalian bisa klik kontak support ini dan kalian akan dihubungkan langsung dengan developer dari Microsoft Word-nya. Oke. Ya, tadi adalah materi yang kita bahas hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Sebelum saya tutup pembelajaran ini, silahkan jawab pertanyaan berikut. Jika sudah, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.